Alhamdulillah, hari ini Ma'had Nurul Ilmi kembali mengadakan rihlah seru kedua destinasi istimewa, yaitu ke Majalaya Waterpark dan Pangalengan. Dan kita harus mendengarkan beberapa kedua bertiga. Alhamdulillah, para santri telah tiba di Majalaya Waterpark. Masya Allah, santri sangat antusias untuk bermain air. Penasaran gimana keseruan para santri di Majalaya Waterpark? Yuk ikuti keseruan kami. Suasana di waterpark saat itu terasa seperti private pool khusus untuk para santri karena kondisinya benar-benar sepi. Dengan penuh semangat mereka mencoba satu persatu wahana yang ada. Gak ada kata bosan, yang ada hanya tawa, keceriaan, dan energi yang seolah-olah gak habis-habis. Dan menariknya, para santri inisiatif untuk bikin games di air. Awalnya hanya beberapa orang, tapi lama-lama semua ikut gabung. Dari situlah suasana jadi makin seru, canda tawa, dan sorakan terdengar di mana-mana. Dan ternyata keseruan belum berhenti sampai di situ. Para santri pun lanjut dengan mandi busa. Tenang saja, busanya aman kok meskipun terkena mata. Jadi mereka bisa bermain sepuasnya. Setelah puas bermain air di Majalaya Waterpark, tujuan berikutnya adalah Pangalengan, sebuah tempat dengan pemandangan indah, udara sejuk, dan suasana alam yang menenangkan. Setibanya di Pangalengan, para santri duduk rapi dan menyimak nasihat dari Mudir Ma'had Nurul Ilmi Ustadz Wahidin Abu Ainun LC Hafidhahullah Ta'ala. Selamat menyimak. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah seorang pemuda juga. Sa'ad bin Mu'ad juga ini adalah seorang pemuda juga. Yang dikatakan ya, Sa'ad bin Mu'ad itu ketika masuk Islam umurnya 31 tahun. Ustaz-ustaz di sini ada yang sudah 31 tahun atau lebih? Ada. Mus'ab bin Umair mengenal Islam ini dari dakwah Mus'ab bin Umair. Apa? Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam gara-gara dakwah Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin kaum. Saking gregetnya dan ternyata nikmat berada di atas agama Islam, semuanya teratur dan memang nikmat beribadah kepada Tuhan yang satu. Akhirnya karena seorang pemimpin, dia mengatakan kepada masyarakatnya, wahai kaumku, wahai masyarakatku, sungguh aku tidak akan berbicara kepada kalian dan kalian tidak bisa berbicara kepadaku kecuali apabila kalian sudah masuk Islam. Siapa di antara rakyat atau kaum yang tidak butuh kepada pemimpin? Semuanya butuh. Semuanya butuh. Akhirnya apa? Mau tidak mau kaumnya. Artinya di sini apa? Mus'ab bin Umair dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya.
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jabatannya. Apa pelajaran yang bisa kita petik pada pagi hari ini? Kata para ulama, para sahabat itu mereka mengejar kemuliaan, dan ukuran kemuliaan itu bukan dengan panjangnya umur, tapi bagaimana kualitas amal, kualitas iman, dan kualitas pengorbanan. Sebagaimana di dalam hadis ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu beliau meninggal, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazza, berguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala, arasnya Ar-Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan di dalam riwayat Ahmad itu istabsyara bihi ahlus sama, penduduk langit bergembira dengan kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'adz. Ini pelajaran untuk kita semua. Umur itu tidak harus panjang, yang penting berkualitas. Dan dikatakan Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islamnya, memeluk Islamnya hanya 6 tahun. Dia masuk Islam ketika umur 31 tahun, dan dia meninggal ketika umur 37 tahun. Tapi dikatakan ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'ad ibn Mu'adz. Berguncang arasnya Ar-Rahman, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Usia Islam 6 tahun membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kemuliaan umur kita bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas. Maka jadikanlah umur kita ini adalah umur yang mulia, umur yang mengedepankan kualitas iman, kualitas amal, dan pengorbanan kita kepada agama kita. Bahkan faedah yang selanjutnya bisa kita petik adalah Mus'ab bin Umair. Beliau radhiyallahu taala anhu tidak banyak hidup ini untuk dinikmati, meninggalkan kenikmatan dunia untuk kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Memilih kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada memilih dunia. Oke, ini pelajaran yang sangat penting. Bahkan melalui dakwah Mus'ab bin Umair, seluruh penduduk Madinah memeluk Islam. Maka kita jadilah orang-orang yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah salafus salih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Taib hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi yang sejuk di Pangalengan semakin semarak dengan aktivitas para santri. Mereka berlomba dengan berbagai permainan seru. Semua dilakukan dengan penuh tawa dan semangat untuk menguatkan kebersamaan dan kekompakan di antara mereka. Setelah itu, para santri juga mengikuti pembekalan persiapan arung jeram. Dipandu langsung oleh instruktur yang berpengalaman. Mereka mendapatkan arahan tentang keamanan, teknik dasar, dan kerjasama tim. Suasana serius tapi tetap hangat. Karena semua tahu, sebentar lagi akan ada pengalaman yang menegangkan, sekaligus menyenangkan hati mereka. Alhamdulillah senang main arung jeramnya, walaupun ekstrim, tapi makin ekstrim makin seru, teriak-teriakan, rame, sama ngelihat pemandangan yang indah. Insya Allah. Alhamdulillah senang bisa rela bareng teman-teman, main air, main perosotan. Ya seru lah pokoknya, bisa mempererat hubungan sama teman. Masya Allah, sungguh beruntung berada dekat dengan para ahli ilmu. Bahkan di perjalanan, kesalahan dalam sholat langsung diluruskan dengan penuh hikmah oleh Ustadz. Setiap momen bisa menjadi pelajaran. Berhubung tadi Ustadz melihat atau mendengar sebuah kasus fikih yang terjadi ya, bahwa ada di antara santri-santri yang melaksanakan sholat isya bermakmum dengan imam yang melaksanakan sholat isya secara itmam, secara sempurna 4 rakaat tanpa qasar. Namun santri-santri melaksanakan sholat isya secara qasar 2 rakaat. Nah, jadi dalam fikih hal ini tidak diperbolehkan ya. Hal ini tidak ada dasarnya. Artinya ketika seseorang yang ingin melaksanakan sholat qasar, maka dia harus bermakmum dengan yang atau bermakmum kepada imam yang qasar juga. Ketika imamnya melaksanakan sholat 4 rakaat, maka makmum harus melaksanakan secara itmam, secara sempurna, tidak boleh mengqasar ya. Jadi kalau antum sholat isya ingin melaksanakan qasar, maka tidak boleh bermakmum dengan yang mukim. Kalau bermakmum terpaksa bermakmum dengan yang melaksanakan isya 4 rakaat, maka harus menyempurnakan secara 4 rakaat juga. Paham? Ya. Rihla ini bukan sekedar canda tawa. Di dalamnya ada pelajaran, ukhuwah, dan pengalaman yang membentuk kami menjadi pribadi lebih baik. Syukron wa barakallahu fikum.